Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa, yes! Nah, kembali lagi bersama aku Kak Vina di Sekolah Minggu Online GKJ Jodiningrat. Tapi hari ini kakak nggak sendiri nih, kakak ditemani sama Bu Endang dan juga Kak Regi. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, untuk lebih semangat lagi, mari kita sama-sama pujikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita pujikan pujian ini sekali lagi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, sebelum kita kembali memulai sekolah minggu kita, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, ketika Engkau boleh memberikan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama datang sekolah minggu online GKJ Jodiningrat. Saat ini Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kiranya Engkau yang boleh memberkati kami, supaya kami boleh duduk mendengarkan firman-Mu juga Tuhan, dan semoga melalui sekolah minggu ini kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu kami hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita bersama mengangkat pujian Allah Peduli.
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku berbingung sendiri tanpalah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Nah adik-adik, tibalah saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita mau undang pembicara kita pada pagi hari ini, Pak Triadi. Shalom. Shalom Pak. Shalom Kak Tina. Shalom Kak Regi. Shalom Bu Endang. Ya, shalom anak-anakku semua. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam juga bisa, tergantung anak-anakku melihat tayangan ini kapan ya. Tapi sebaiknya pagi dong, pas pada saat tayangan ini pertama kali ditayangkan ya. Kita bertemu lagi di dalam sekolah minggu online GKJ Jatidingratan Surakarta. Pak Tri dan kakak-kakak di sini juga Bu Endang selalu berdoa anak-anakku tetap sehat ya, dan selalu bersemangat melayani Tuhan. Baik, kita langsung saja Kak Vina, Kak Regi dan Bu Endang, kita mau membaca firman Tuhan ya. Mari kita mau buka di dalam Yohanes. Pak Tri pakai HP ya, enggak apa-apa ya. Di dalam Yohanes 17. Nah, Yohanes 17 ini di bawah perikop atau judul anak-anakku, doa Yesus untuk murid-muridnya. Wah, luar biasa ya, jadi orang Kristen ini. Jadi mestinya kita happy terus loh anak-anak, karena bukan hanya kita yang berdoa untuk diri kita sendiri, bukan hanya orang tua kita ya, tetapi ternyata Tuhan Yesus sendiri pun berdoa untuk murid-muridnya. Berarti kita termasuk dong di dalamnya. Puji Tuhan ya. Anak-anakku, ini perikop yang luar biasa indah, tetapi juga lumayan panjang. Jadi Pak Tri akan mencoba membaca beberapa ayat saja ya. Mari kita mulai di ayat yang ke-6 anak-anak ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia ya. Mereka itu milikmu. Mu ini siapa ya? Siapa ya Kak Wina ya? Tuhan. Tuhan ya, betul. Dan engkau telah memberikan mereka. Mereka ini siapa ya? Kita ya, murid-muridnya ya, maksudnya ya. Mereka itu milikmu dan kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu ya. Kemudian di ayat yang ke-7, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat ke-9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah, dan segala milikku
adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Cukup sampai ayat yang ke-10 ya anak-anak. Tetapi salah satu PR-nya anak-anak harus mencoba membaca perikop ini sampai di ayat yang ke-26 yang terakhir, karena isinya adalah doa-doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, dan berarti itu juga untuk kita ya yang mengikut Tuhan Yesus juga sebagai murid-muridnya. Nah anak-anakku, sebelum kita berlanjut, Pak Tri pengen cerita sedikit ini ya. Ini kan berita-berita ya di HP, di media massa itu penuh dengan perayaan kenaikan Tuhan Yesus yang bersamaan waktunya dengan apa Kak Vina? Dengan Idul Fitri. Idul Fitri, betul sekali ya. Ini sesuatu yang cukup jarang ya, atau langka boleh dibilang ya, dan gereja kita menjadi salah satu pemberitaan yang menarik karena apa ya, mewujudkan toleransi, saling menghargai antara kita yang berbeda keyakinan dengan saudara kita. Kita berusaha memberikan keleluasaan ya untuk saudara-saudara kita bisa melaksanakan ibadah Idul Fitri ini dengan baik. Nah sekarang Pak Tri pengen nanya ini, masih berhubungan dengan itu, ada enggak ini yang ikut merayakan Lebaran? Ayo, Lebaran sebagai kebiasaan ya anak-anakku. Ayo Kak Vina ikut merayakan Lebaran enggak? Oh ngangguk berarti ya. Kak Regi, oh ya. Bu Endang Bu, oh biasa saja ya. Tapi Pak Tri yakin anak-anakku di rumah ya, sebagian ada yang ikut merayakan ini ya, pergi ke rumah saudara, bersilaturahmi ya istilahnya, maaf-maafan ya enggak apa-apa ya, tapi yang jangan jauh-jauh ya, karena kan sedang enggak boleh ini ya, bepergian jauh. Baik, nah Pak Tri juga sama anak-anak, jadi ada satu kesempatan tulang ke rumah saudara di Boyolali ya, dan kita asik pakai motor bersama-sama seperti itu ya. Saking asiknya pulangnya kelaparan terus mampir ke mampir ke warung bakso. Anak-anakku ada yang seneng maem bakso, ada, atau wah kakak yang malah yang tunjuk jari pertama kali yang di belakang kamera, anak-anak kakak multimedia ya. Kak Vina seneng bakso atau nasi goreng, itu makanan yang jadul ya, tapi sampai sekarang penggemarnya tidak pernah berkurang ya, bahkan tambah. Nah, Kak Vina seneng bakso nasi goreng. Kak Regi mana ini bakso nasi goreng? Bu Endang juga seneng, semuanya seneng. Nah sekarang Pak Tri ada pertanyaan ini tentang itu ya, di segala macam jenis bakso yang kekinian sama nasi goreng yang kekinian itu bisa dibagi menjadi dua saja. Ayo, bakso apa dan apa, kemudian nasi goreng apa dan apa. Ayo siapa yang bisa jawab? Ayo kira-kira apa ya? Jadi setiap kali kita mau menikmati itu ada dua macam ini. Apa anak-anakku? Iya betul, ada bakso yang biasa dan bakso yang spesial. Betul sekali Kak Vina. Nasgor ya seperti itu ya, ada yang biasa, ada yang spesial. Tentu beda dong ini ya. Bedanya apa kalau boleh tahu, coba Kak Vina jawab, bedanya apa nih biasa sama spesial ini? Isinya lebih banyak. Isinya lebih banyak. Ada lagi bermacam-macam. Apalagi Kak Vina? Atau Kak Regi atau Bu Endang, apa bedanya?
spesial itu pakai telur, betul. Atau itu berarti seperti Kak Wina tadi, isinya mesti lebih macam-macam ya. Kak Regi apa? Kak Regi. Lebih banyak, betul ya. Betul semua jawabannya. Jadi yang namanya spesial ya, itu berarti apa ya anak-anakku? Istimewa ya. Itu mesti berbeda dengan yang biasa. Itu boleh dikatakan lebih apa ya? Lebih baik. Mungkin lebih berharga. Nah, ya, nilainya lebih pasti lebih mahal ya. Mahal. Ya. Nah, betul. Ya. Dan cara mengerjakannya pun, cara membuat menunya pun mesti lebih serius dibandingkan yang biasa. Nah, terus apa anak-anakku hubungan firman Tuhan sama ini tadi ya? Bukan berarti menyamakan bakso dan nasi goreng dengan ini loh ya firman Tuhan, enggak anak-anakku. Tetapi Pak Tri pengen sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu memberi perhatian kepada kita, bukan perhatian yang biasa-biasa saja ya. Tadi di Yohanes 17 ya, di keseluruhan ayat 1 sampai ke 26, anak-anakku akan melihat betapa Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan kita ya, sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita ya. Dan kita menjadi tahu di situ bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan ya. Luar biasa adik-adik. Jadi kalau setiap kali Pak Tri membaca perikop ini, rasanya sampai gimana ya, terharu ya, betapa kasih Tuhan kepada kita. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah sedemikian mengasihi kita ya, dengan super spesial ya, lalu apa yang menjadi kewajiban kita anak-anakku? Cuek, tidak peduli, atau mesti gimana ya? Anak-anak tentu setelah mengetahui kasih Tuhan yang spesial itu, yang luar biasa, yang sempurna itu, yang pertama itu seharusnya menguatkan kita ya. Jadi kita semakin kuat, semakin bersemangat hidup di dalam kehendak Tuhan ya. Kita pegang janji-janji Tuhan. Bagaimana caranya? Gimana dong itu memegang janji Tuhan ya? Caranya bagaimana Kak Vina misalnya? Bukan dipegang gini ya Pak ya? Oh, bukan ya. Tapi juga bukan disentuh saja. Dipegang itu kesannya kok kuat gitu. Nah, dipegang gini. Nah, ya. Atau gini saja. Gimana caranya tahu janji-janji Tuhan itu? Terus kita bisa memegangnya, kita bisa mengamininya. Caranya gimana itu? Gimana Kak Vina? Doa dan membaca firman Tuhan. Cakep sekali jawabannya ya. Tentu kita harus rajin berdoa ya, berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Taunya janji-janji di mana? Karena semua janji-janji Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan ya. Jadi anak-anakku mesti rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan ini nih apa ini? Mengikuti sekolah minggu online gitu. Karena di sekolah minggu online kita bisa sekaligus itu memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ya, berdoa bersama. Nah, itu beberapa contoh memegang janji Tuhan. Kemudian yang kedua ini ya, dipegang saja janji Tuhan ini yang spesial itu tadi, terus tidak diapa-apakan, atau harusnya bagaimana? Kira-kira bagaimana Kak Vina? Lakukan Pak.
dilakukan. Betul sekali ya. Berarti yang kedua adalah merespon ya janji-janji Tuhan itu dilakukan dong anak-anakku ya. Firman Tuhan berbicara seperti apa? Firman Tuhan menyuruh anak-anakku berbuat seperti apa? Seperti itu ya. Harusnya dilakukan ya. Firman Tuhan seperti apa? Nah, salah satu contohnya adalah yang seperti di dalam Yohanes 17 itu tadi ya. Tuhan sebenarnya bisa saja mengasihi kita biasa saja, ndak usah spesial ya, ndak usah menganggap kita begitu berharga di mana, ndak ya, biasa saja. Tuhan bisa seperti itu, tapi toh tidak loh anak-anakku. Tuhan menghargai kita dengan sangat luar biasa, dengan sangat istimewa. Nah, berarti setelah kita dikasihi seperti itu, menjadi tanggung jawab anak-anakku untuk apa? Betul, meneladani ya. Jadi kita dituntut untuk meneladani apa yang diperbuat Tuhan Yesus untuk kita ya. Pak Tri tertarik di sini ya. Jadi apa kira-kira ya yang paling sederhana yang diusahakan anak-anakku untuk meneladani Tuhan Yesus yang peduli ini? Apa kira-kira ya di usia anak-anak, apa yang bisa dilakukan ya? Kira-kira apa ya? Ya mungkin ada yang betul jawabannya di sana. Anak-anakku harus rajin berdoa. Nah, seperti Tuhan Yesus tadi ya, berdoa untuk murid-muridnya ya. Ya. Jadi anak-anakku mesti rajin berdoa, diusahakan ya mulai sekarang. Dan tentu karena doa itu adalah wujud kepedulian, itu bukan doa untuk kita sendiri anak-anakku, tetapi untuk sekitar kita. Betul sekali ya, untuk sekitar kita. Bisa untuk siapa Kak Regi? Berdoa untuk siapa ya? Papa, mama, betul. Siapa lagi? Kakak, adik. Ini kalau Bu Endang menarik ini pasti berdoa untuk siapa Bu Endang? Teman-teman, terus mesti juga anak-anaknya ya, karena Ibu Endang seorang ibu juga. Kak Vina untuk siapa? Kakek nenek ya. Oke, banyak sekali. Jadi itulah salah satu wujud kepedulian yang mungkin kelihatannya sederhana, tetapi bagus sekali untuk dilakukan ya. Kita coba bersama ya. Nah, jadi yang pertama tadi kita harus memegang teguh janji Tuhan ya. Yang kedua kita mulai belajar peduli. Pedulinya dengan seperti apa? Dengan berdoa ya. Jadi sama seperti Tuhan Yesus itu menganggap kita sesuatu yang berharga, yang spesial, maka kita juga menghargai sesama kita, siapapun, sebagai sesuatu yang spesial. Itu ya anak-anakku. Ada yang sedikit berbeda di sekolah minggu kali ini. Pak Tri mau mengadakan apa ya ini ya, semacam lomba kecil-kecilan ya. Jadi anak-anakku bisa membuat doa yang sederhana. Membuat doa yang sederhana, tidak perlu panjang-panjang ya, untuk nanti dikirimkan ke nomor WA Pak Tri setelah tayangan ini selesai. Nomor WA Pak Tri
itu bisa dicatat ya nanti ya, di 0812 52 52 53 57. Nah, gampang kan diingat? Kalau sulit nanti di replay ya. 0812 52 52 53 57 ya. Pak Tri kasih waktunya maksimal hari Selasa atau Rabu ya, dikirimkan ke WA Pak Tri. Doanya boleh untuk papa mama dan keluarga satu ya, atau yang kedua teman-teman yang sakit, kita coba peduli untuk mereka, atau yang ketiga, nah ini jarang-jarang ini tapi kita coba nanti, untuk guru-guru sekolah minggu dan gereja ya, apa saja tadi Kak Vina ya, untuk papa mama dan keluarga boleh milih ya, satu itu. Yang kedua teman-teman yang sakit, kemudian yang ketiga guru sekolah minggu dan gereja. Guru sekolah minggu dan gereja. Bisa ya anak-anak, tolong usahakan dibuat sendiri ya, nanti Pak Tri ada hadiah, jadi ada 3 hadiah untuk anak-anakku yang bisa diambil di kantor gereja, disiapkan di kantor gereja jam kerja ya. Jadi nanti Pak Tri umumkan hari apa ya, Rabu, oke ya, Rabu diumumkan ya. Anak-anakku yang apa namanya berhasil nanti dapat hadiah, silahkan diambil di kantor gereja dengan protokol kesehatan tentunya ya. Oke, bukan maksudnya doa itu ada yang baik ada yang tidak baik anak-anak, tidak, tetapi kita berusaha mulai dari sekarang membiasakan kehidupan doa ini ya. Dan nanti anak-anakku, Pak Tri sudah berbicara dengan sekolah minggu, guru sekolah minggu yang lain, supaya nanti doa yang apa namanya mendapatkan hadiah itu bisa dibacakan di sekolah minggu online berikutnya. Oke ya, kita coba, ditunggu Pak Tri ini doa-doa yang luar biasa dari anak-anakku di rumah. Baik anak-anakku, demikian yang bisa Pak Tri sampaikan. Semoga anak-anakku tetap menjadi murid, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang spesial di mata Tuhan. Karena apa? Karena yang pertama, anak-anakku bisa memegang teguh janji Tuhan. Yang kedua, bisa meneladani Tuhan, juga peduli kepada sesamanya. Terima kasih anak-anakku. Sekian, sampai di sini firman Tuhan pada sekolah minggu online kali ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Baik, terima kasih untuk Pak Triadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, menarik sekali loh ini, ada sedikit lomba dari Pak Triadi. Jangan lupa untuk dikerjakan ya adik-adik, nanti dikirim ke nomornya Pak Tri Ya. Oke. Terima kasih. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk boleh mempersembahkan sedikit dari apa yang kita miliki. Adik-adik nanti bisa mengumpulkan persembahan melalui dititipkan oleh orang tua. Nanti orang tua yang akan membawakan persembahan tersebut ke gereja pada waktu jam ibadah. Gitu ya adik-adik. Nah sekarang kita juga mau bersama-sama memuji nama Tuhan dengan memujikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus,
atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita pujikan sekali lagi, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah adik-adik, sebelum kita mau menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk sekolah minggu pada pagi hari ini, ketika kami boleh belajar untuk memegang janji-janji Tuhan dan juga peduli terhadap sesama kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu dekat kepada Engkau dan juga belajar untuk selalu berdoa dan juga membaca Alkitab setiap hari, sehingga kami anak-anak sekolah minggu GKJ Jaya Cilingratan boleh menjadi anak sekolah minggu yang terus dekat kepada Tuhan dan terus bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Kau yang boleh tolong supaya persembahan ini boleh terus menjadi berkat bagi pelayanan di GKJ Jaya Cilingratan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan mengakhiri sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Yang boleh tolong setiap kami dan pertemukan kami Tuhan di sekolah minggu yang selanjutnya. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupakan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan juga jaga jarak ya adik-adik. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari bersama kita pujikan baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh.
di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.